Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita berhubungan dengan solat. Kita masuk ke dalam permasalahan atau persoalan yang ke-8, ma yukrahu fis shalah. Apa yang dibenci di dalam solat. Yukrahu fi salatil umur at-taliyah. Dibenci dilakukan dalam solat perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, al-iqtisaru 'ala al-Fatihati fi rak'atain al-ulayain li mukhalafati dhalika lin-nabi li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fi shalah. Yang pertama adalah mencukupkan membaca Al-Fatihah dalam dua rakaat pertama, karena perbuatan tersebut menyelisihi sunnah Nabi, kebiasaan Nabi dan petunjuk Nabi di dalam salat. Memang kita di dalam pembagian ahkam, hukum, ada rukun, ada wajib, ada sunat. Kita telah mempelajari bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun. Mau tak mau kita harus baca. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunat. Artinya, jika kita tidak membaca, solat kita tidak sah. Akan tetapi, jika kita solat pada dua rakaat pertama mencukupkan Al-Fatihah saja, walaupun secara keabsahan dia sudah sah. Akan tetapi dia menyelisih sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Sementara Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yani kita melakukan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana sunnahnya? Kebiasaan Rasulullah, dua rakaat pertama itu beliau membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat. Pada rakaat ketiga dan keempat, beliau mencukupkan hanya membaca Al-Fatihah saja. Sebab boleh jadi ada di antara orang memakai logikanya. Ya sudah, saya mau ikuti rukun aja deh. Maka saya cukup Al-Fatihah aja. Maka di sini kita katakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, tikrarul Fatihah, mengulang-ulangi Al-Fatihah. Limukhalafati dzalika aidan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena ini juga menyelisihi kebiasaan Nabi atau sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza karraraha lihajatin ka yakuna fatahu al-khushu' wa hudur qalbi 'inda qira'atiha fa arada tikraraha liyahdura qalbuhu fala ba'sa bidzalik. Lakin bisyarti alla yajurruhu dzalika ila waswas. Akan tetapi apabila dia mengulangi Al-Fatihah itu untuk keperluan, seperti dalam dia membaca pertama tadi dia tidak khusyuk, tidak dengan hati yang hadir ketika membacanya, lalu dia ingin mengulang kembali dengan hati yang hadir, maka itu tidak apa-apa. Hanya saja disyaratkan jangan kita dibawa oleh was-was. Kalau ini dibuka, kadang-kadang kita dibawa oleh was-was. Was-was, tadi bacaan saya kurang pas. Bacaan saya kurang pas. Diulang-ulang lagi. Ya. Maka ini perlu kita hati-hati. Kalau sekali-sekali mungkin dengan kondisi kita tidak khusyuk, ya, kita mengulangi boleh. Tapi kalau sudah jatuh kepada was-was, tidak boleh. Yang ketiga, yukrahul iltifatul yasiri ila iltifatul yasiru fi salati bila hajah. Makruh hukumnya untuk menoleh sedikit di dalam salat tanpa ada keperluan. Yang ini menoleh, ya. Kita sudah pernah mempelajari yang membatalkan solat apa? Apa yang berhubungan dengan ini atau berdekatan dengan ini? Berpaling dari, memalingkan badan ke arah kiblat, dari arah kiblat. Ya, memalingkan badan dari arah kiblat itu membatalkan solat. Tapi untuk menoleh ke kiri atau ke kanan karena kebutuhan, karena keperluan, maka boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an iltifati fi shalah, disebabkan oleh sabda Nabi ketika ditanya beliau tentang menoleh di dalam salat, menoleh ke kiri dan ke kanan. Apa kata beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah copet. Copet dengan curi apa bedanya? Ada enggak beda? Copet jenis dari mencuri. Tapi mencuri tidak copet. Mencopet itu ada mengambil dengan cepat. Itu ya. Nah, begitu juga dengan orang menoleh dalam solatnya, itu adalah copet yang dicopet oleh setan. Mencopet dalam solatnya. Ya. Jadi solatnya dicopet oleh setan. Ketika dia menoleh ke kiri atau ke kanan tanpa ada sebab. Agar kita bisa terpelihara khusyuk, terpelihara kita dari menoleh ke kiri dan ke kanan, kita disuruh apa? Untuk menghadap ke tempat sujud. Ya, tidak melihat ke depan. Walaupun kita di depan Ka'bah. Walaupun kita di dalam Ka'bah. Maka solat kita tetap menghadap, yakni mata kita menghadap ke tempat sujud. Karena itu yang digambarkan oleh sahabat. Nabi solat dalam Ka'bah, maka pandangan beliau senantiasa ke tempat sujud. Wal ikhtilas. Ikhtilas itu adalah as-sariqah wan nahb, yakni mencuri atau mengambil, ya.
Amma idza kana al-iltifatu lihajatin fala ba'sa bihi. Tapi kalau seandainya menoleh itu ada keperluan, kebutuhan, maka tidak mengapa. Kaman ihtaja ila an yatfula an yasarihi fi sholati thalathan idza asabahu al-waswas. Seperti orang yang ingin meniup yang diiringi dengan sedikit air, ya, ke arah kirinya ketika dia didatang godaan syaitan, waswas, mengganggu solatnya, digambar oleh syaitan bermacam-macam, sehingga khusyuknya hilang. Dia berta'awudz 3 kali dan ya, dia seperti meludah, ya, ke arah kirinya. Itu namanya adalah taft, ya. Fahada iltifat lihajatin amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menoleh yang seperti ini karena kebutuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian. Jika datang waswas, ya, maka hendaklah kita seperti meludah ke arah kiri kita. Wa kaman khafat ala sabiyha ad-diya' fasarat taltafitu fi sholati mulahazatan lahu. Atau seperti orang yang khawatir anaknya hilang, merangkak, ya, apalagi misalkan di sholat berjamaah di Masjidil Haram lah misalkan, dia bawa bayi lagi merangkak. Ya mungkin dudukan awal enak aja dia duduk, pas mau sujud dia entah kemana perginya, ya, khawatir apa yang dilakukannya, ya, maka ini ada sebuah kebutuhan. Fahadha kulluhu iltifatil yasir. Ini dalam hal menoleh sedikit. Amma idza iltafata asy-syakhsu bi kulliyatihi aw istadbar al-qiblah fa innahu tabtulu salatuhu. Adapun apabila seorang berpaling secara menyeluruh dengan tubuhnya, atau dia membelakangi kiblat. Kalau tadi mungkin dia menoleh begini, walaupun tidak membelakangi kiblat, tapi dia sudah menoleh, yang memalingkan tubuhnya, maka ini membatalkan solatnya. Apalagi kalau membelakangi kiblat. Idza kana dzalika bighairi 'udhrin min shiddati khaufin wa nahwihi. Apalagi apabila hal itu bukan disebabkan oleh adanya unsur yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Maksudnya seperti orang perang misalkan. Perang, datang serang musuh, dia harus berbalik, itu tidak ada masalah. Ya, malahan dalam kondisi seperti itu ada dispensasi dari agama kita. Malah sedang perang kecamuk pun itu solatnya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan. Namun solat tidak boleh ditinggalkan. Ya. Yang keempat, taghmidul ainaini fis shalah. Memejamkan kedua mata dalam solat. Ini hukumnya makruh. Lianna dzalika yushbihu fi'l al-majusi 'inda ibadatihim an-niran. Karena ibadah seperti itu sama atau mirip dengan ibadah orang Majusi dalam mereka mengibadati api. Jadi di hadapan api dia memejamkan mata. Ya, maka kita tidak boleh menyerupai ibadah mereka dalam bentuk memejamkan mata. Kita disuruh untuk melek, membuka mata kita, dan disuruh untuk menghadap
atau melihat ke tempat sujud. Wa qila yushbihu fi'lul yahudi aidan. Ada yang mengatakan juga mirip dengan perbuatan orang Yahudi. Wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar. Kita telah dilarang untuk menyerupai orang kufar. Jadi tidak boleh kita memejamkan mata kecuali indal hajah. Kecuali ada keperluan. Apa? Jika ada sesuatu di hadapan kita yang tidak bisa kita hindari, yang mengganggu solat kita. Contoh kita solat, tahu-tahunya ada orang yang datang, ya solat, dia duduk di hadapan kita. Tulisan punggungnya bermacam-macam tulisan, gambar atau yang lain, ya. Atau misalkan solat Id, sejadahnya dari koran, ya. Ini berbahaya nih dalam solat baca koran nanti, ya. Maka oleh karena itu supaya jangan kita menyusahkan diri, jangan kita jadikan sebagai, ya, sebagai sejadah. Tapi yang susahnya kan ketika kita sudah bawa sejadah baik, ternyata tetangga bawa yang pakai koran, kayak gitu. Mau lihat ke bawah kelihatan di sampingnya. Nah, itu kan mungkin boleh jadi terjadi, dan itu mengganggu, maka boleh kita memejamkannya, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ketika ada kain yang berhias, lalu Nabi mengatakan, kain ini telah melalaikanku dalam sholat. Yang kelima, iftirashudz dzira'aini fis sujud. Membentangkan tangan di waktu sujud, yakni sikunya dan seluruh lengan ini di lantai. Ya, ini dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan, i'tadilu fis sujud, sempurnakan sujud. Wala yabsutu ahadukum dzira'aihim bisatil kalb. Janganlah kalian membentangkan dzira'nya, lengannya, seperti bentangan dari anjing. Anjing kalau dia duduk seperti ini, maka kita dilarang untuk menyerupai binatang, menyerupai hay'ah binatang, gerakan binatang. Fayanbaghi lil musalli an yujafi baina dhira'aihi wa yarfa'uhuma 'anil ard wa la yashtabihu bil hayawan. Sepantas sebagai orang yang salat untuk menjarakkan, ya, dhira'ai, lengannya, dan mengangkatnya dari lantai dan tidak menyerupai hewan. Ya. Jadi perlu kita angkat. Yang keenam, kathratul abathi fis salah. Suka atau sering gerakan yang bermain. Abath itu gerakan yang tidak perlu, gitulah istilahnya. Dikatakan bermain, rasanya nggak ada orang bermain dalam sholat, kan gitu ya. Tapi ada gerakan yang tidak perlu dia lakukan, ya. Nah, sering melakukan gerakan yang tidak perlu ini dalam sholat hukumnya makruh. Lima fihi min syighalil qalbil munafi lil khushu'il matlubi fi shalah. Karena gerakan yang seperti itu akan menyibukkan hatinya, yang mana kontradiksi dari khusyuk. Yang diharapkan dalam sholat itu khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Tenang, tidak banyak gerak, ya, sejuk, adem, dan yang lainnya, ya.
Itu konsekuensi dari khusyuk atau makna dari khusyuk. Salat dengan hati yang hadir. Salat dengan hati yang hadir itu ya tidak banyak gerakannya. Ini ada orang bajunya lah, pecinya lah, apalah, jam tangannya dilihat-lihat, ya, jenggotnya diperbaiki, ya, bermacam-macam. Subhanallah, ada orang yang ketika duduk baik, tenang kayak gini aja, nggak ada gerakannya, tapi sudah sholat, ini yang gatal, ya, gatal datang cik, kata ke bawah lagi, gatal. Ini waswas syaitan, ya, harus kita berupaya, jangan kita ikuti. Yang ketujuh, at-takhassur. Yang ketujuh itu adalah meletakkan tangan di pinggang, bakodek tangan, pinggang, ya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasaran. Hadis riwayat Imam Bukhari, dilarang seseorang untuk salat dengan memegang pinggang. Wa takhassur wal ikhtisar في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق ورقين, yaitu meletakkan tangan seseorang di khasrnya atau khasirah. Khasirah itu adalah tengah dari manusia yang, ya, pinggang, biasanya pinggang yang bagus ya mengecil, ya. Nah, di sini. Dan waqad 'allalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-karaha bi anna al-yahuda taf'aluhu. Aisyah memberikan argumentasi, alasan kenapa itu makruh, karena itu adalah perbuatan Yahudi dalam ibadahnya. Syekh bin Utsaimin mengatakan bahwa orang yang meletakkan tangannya di pinggang di waktu kedua tangannya seperti begini, ini bagian dari, ya, takhassur juga. Maka itu makruh hukumnya. Ya kan, ada kita letakkan tangan di sini, tapi ada orang meletakkan tangan di pinggangnya di sebelah sini, ya, maka ini adalah bagian dari bentuk takhassur karena meletakkan tangannya di pinggang. Maka tidak boleh kita melakukan yang demikian. Yang kedelapan, as-sadlu wa taghtiyatul fam fi shalah. Yang pertama di makruh itu ada as-sadl. Sadl itu apa? Dimaknai di sini, as-sadlu ay yatraha al-musalli ath-thawba 'ala katifayhi wa la yurda tarafayhi 'ala al-katifayhi. Wa qila irsalu ath-thawb hatta yusibu al-ard. Fayakunu bima'na al-isbal. As-sadl itu adalah seorang meletakkan kain dari pundaknya lalu diluruskan ke bawah dan tidak melipatkannya lagi ke atas. Ya. Ada lagi yang mengatakan membiarkan kain sampai dia kena dengan tanah, dengan lantai. Maka hukumnya sama dengan isbal. Jadi kalau seandainya ada kayak salnya panjang ke bawah, gitu, ya, berarti kita menutup yang bagian ini sampai ke bawah, ya. Kalau mau kita memakainya, kita balikkan lagi ujungnya ke atas, diputarkan. Kan tadinya begini, nggak ada kainnya.
Gini, ya. Harus dibalikkan lagi. Ujungnya di sini taruh ke sana lagi, ke atas, ke kiri, yang ujung kiri ke kanan. Jangan dibiarkan lepas begitu saja. Lepas begitu saja namanya sadl. Ada yang mengatakan dia panjang sampai terkena tanah. Maka ini sama dengan isbal. Karena kainnya sampai ya ke lantai. Maka ini dilarang. Wa taghyatul fam fi shalah, menutup mulut di dalam salat. Baik. Bagaimana dengan masker? Ya. Karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadl fi shalah. Rasulullah melarang untuk as-sadl tadi dalam salat. Sadl itu adalah memanjangkan kain, masukkan ke pundak kita, terus dibiarkan dia lurus sampai panjang ke bawah, tidak menaikkan kembali ujung-ujungnya ke pundak. Itu namanya sadal, dan itu adalah dilarang. Wa yughtiya ar-rajulu fahu, seorang menutup mulutnya. Ini dilarang dalam keadaan normal. Adapun di dalam hajah, bal darurat, maka ini tentu ya al-darurah tubihu mahdhurat. Darurat membolehkan hal yang dilarang. Ya. Kemudian juga al-hajah tubihul makruh. Hajat itu, hajah keperluan, ya, membolehkan hal yang makruh. Baik. Kalau di dalam hal ini juga terjadi perbedaan pada ulama. Ada yang mengatakan haram hukumnya menutup mulut dalam sholat. Ya. Ada yang mengatakan makruh hukumnya menutup mulut dalam sholat. Baik. Di waktu adanya pandemi pada saat yang lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan semuanya, ya, pandemi ini. Waktu terjadi wabah, maka ada keperluan kita untuk menutup mulut dan hidung untuk mengantisipasi jangan ada penularan. Ya. Atau adanya kondisi darurat, malah diperintahkan ada bersikap darurat. Darurat membolehkan yang diharamkan. Ya. Hajat membolehkan yang dimakruhkan. Nah, jadi ketika kondisi ya yang seperti itu, maka boleh. Namun kalau seandainya tidak ada lagi hajah, apalagi tidak ada lagi kedaruratan, maka jangan kita menutup mulut kita. Ya. Karena hukumnya makruh. Kalau kita lakukan, ya. Makruh itu apa? Makruh itu meninggalkannya lebih baik, lebih utama. Tidak melakukannya itu lebih baik. Ya. Jadi dia tidak sampai kepada tingkat keharaman. Yang kesembilan, musabaqatul imam, yaitu mendahului imam. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imami ay yaj'alahu Allahu ra'sahu ra's himarin aw yaj'al suratahu surat himarin. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidakkah salah seorang di antaramu khawatir apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat? Khawatir atas Allah jadikan kepalanya kepala himar, kepala keledai, atau Allah jadikan bentuknya seperti bentuk keledai.
Maka di sini kondisi gerakan makmum dengan imam itu ada 4. Yang pertama, mendahului imam. Ini hukumnya haram. Kalau di sini adalah makruh. Ya, sebagian pendapat ada mengatakan haram dan malahan itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, beriringan dengan imam. Sama gerakan dia dengan imam, serentak. Maka ini sebagian ulama mengatakan makruh. Yang ketiga, mengikuti imam. Mengikuti imam berarti imam turun dulu baru dia turun. Imam naik baru naik. Ini mengikuti. Kalau ini serentak naik. Kalau ini duluan. Ya. Yang keempat, ketinggalan dari imam. Imam sudah i'tidal, dia baru ruku. Nah, orang yang ketinggalan 2 rukun, ketinggalan 1 rukun sama dengan masbuk. Sama dengan mendahului imam. Karena mendahului imam, dia mendahului imam dari rukun. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Sekarang dia ketinggalan. Imam sudah i'tidal, dia baru ruku. Ya, maka statusnya sama dengan orang yang mendahului imam. Ya, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Maka oleh karena itu kita lihat, ya, imam fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Ya, dan kita tidak mendahulunya. Yang ke-10, tashbikul asabi'. Tashbik, yakni menjalin tangan dengan tangan. Ya, masukkan jari ke jari yang lain. Linahyi sallallahu alaihi wasallam. Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a wa atal masjid yuridu shalah. Siapa yang berwudu kemudian datang masjid, dia ingin mengerjakan salat, maka Nabi melarang untuk kita mentashbik tangan kita. Ya, ini tashbik namanya. Yaitu menjaring tangan kita dengan tangan kita, ya. Fakarahatuhu fi sholati min babi aula. Melakukan itu di dalam solat ini lebih utama lagi. Kalau tadi sebelum solat dia kerjakan, ini makruh hukumnya, maka ketika kita datang solat jangan kita begini. Ya, kita tidak boleh memegang tangan kita seperti ini sebelum solat. Atau kita masuk kemudian nunggu solat, tidak boleh begini. Ya, apalagi di dalam solat. Wa tashbik bainal asabi', maksudnya tashbik menjalin antara jari jemari, idkhalu ba'daha fi ba'd, memasukkan satu sama lainnya. Ya, ini namanya tashbik. Wa amma tashbik kharij as-shalah fala karahata fihi. Adapun mentashbik tangan di luar solat tidak apa-apa. Di rumah duduk atau di mana, di kantor duduk. Malahan setelah solat pun tidak apa-apa. Yang enggak boleh adalah sebelum solat. Walau kana fil masjid li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil jadaini. Ya, walaupun di dalam masjid, karena perbuatan Nabi, ya, dalam melakukan dalam kisah dzil yadain, orang dua punya, ya, punya tangan, yakni kisah Nabi SAW salam dari 2 rakaat. Ya, lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada perubahan atau ada yang dipendekkan? Kata Nabi, enggak ada yang dirubah, enggak ada yang dipendekkan. Ya, Nabi mentashbik antara asabi'nya. Baik. Yang ke-11,
kaffus sya'ri wath thawb, menahan rambut dan kain. Menahan rambut ini bagaimana? Mau sujud dipegang rambutnya lalu sholat. Ya, sebelum, karena rambutnya agak panjang di depan, dipegang tangan rambutnya lalu dia sujud. Itu namanya kaf, menahan. Dan juga kain. Li hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'i a'zam wa la yakuffa thawbahu wa la sya'rahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Mana? Jidat, tulang kepala. Dan tulang kepala ini juga berserta dengan hidung. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Hidung juga adalah tamkin, sempurna kena lantai. Ini satu. Kemudian telapak tangan kita, bukan jari jemarinya, tapi telapak tangan kita. Ini 2, berarti sudah 3. Kemudian kedua lutut, ya. Itu sudah menjadi 5. Kemudian ujung jari jemari kaki, ya, itu adalah menjadi 7. Dan beliau tidak menahan kain beliau dan tidak juga rambut. Wa kaffu, apa makna kaf? Qad yakunu bimakna jama'. Boleh jadi mengumpulkan. Ya. Ai la yajma'uhuma wa yadhammuhuma. Tidak dia kumpulkan dan dia dia gabungkan. Wa qad yakunu bima'na al-mana'. Boleh jadi artinya menahan. Ai la yamna'uhuma min al-istirsal hal as-sujud. Tidak menghalangi lepasnya atau jatuhnya ketika sujud. Jadi menghalangi kayak gini nih. Ya. Kalau yajma' atau dikumpulkannya, diikat kain misalnya ya. Orang pakai jubah yang besar. Ketika dia mau sholat, mau duduk lah. Biasanya itu ngumpulkan namanya. Jubahnya kan panjang nih. Ya, lalu supaya jangan turun dia ke bawah, terus dikumpulin kainnya. Ini dimasukkan. Ini dikumpulkan, rambutnya bertahan. Ya. Nah, hikmah di situ apa? Hilang kekhusyukan. Sibuk. Rambut ditahan, ini kain dikumpulkan, sibuk jadi. Biarin aja dia tertutup, dia rambutnya keningnya tertutup ke bawah, biarin aja. Ya. Wa kulluhu min al-'abath al-munafi lil khusyu' fi shalah. Hal itu merupakan abath, yakni perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak yang kontradiksi dari khusyuknya salat. Ya, nih. Kainnya jatuh nih, kain jatuh. Nah ini kalau pakai baju kebesaran kayak gitu ya. Ya boleh jadi hal-hal yang demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam, masih tinggal 12 dan 13. Insyaallah setelah salat kita tuntaskan. Demikian dulu kita azan, kemudian salat, kemudian kita lanjutkan tanya jawab sebagaimana biasa di nomor 085972727277. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada poin yang ke-12, hal-hal yang makruh hukumnya dalam solat.
yaitu as-salatu bihadratit ta'am au wa huwa yudafi'ul akhbathain. Salat di hadapan makanan atau dia sedang menolak dua akhbathain, yakni sedang didesak oleh buang air kecil, buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadar ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat di hadapan makanan dan tidak juga yang sementara dia sedang didesak oleh dua hal, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Amma karahatu salatu bihadrat ta'am, adapun makruhnya solat di hadapan makanan, wadzalika masyrutun bi tawqani nafsihi ilaihi wa raghbatihi fihi. Yani disyaratkannya yaitu adanya keinginan dirinya untuk makanan itu. Ya, sedang lapar misalkan di depan, sama dengan orang mau sholat maghrib atau ketika berbuka, ya dia sholat di hadapan makanan. Nah ini makruh hukumnya. Ma'a qudratihi ala tanawulihi, dan mampu dia untuk memakannya. Ya. Wa kaunuhu hadiran baina yadayhi, dan makanan itu ada di hadapannya. Walau kana ta'ama hadiran lakinnahu sha'im aw shab'an la yashtahihi aw la yastati'u tanawulu li shiddati hararatihi fa fi dhalika kullihi la yakrahu lahu salatu bi hadratihi. Yani disyaratkan makruhnya salat di hadapan makanan, dia sedang lapar, pengen makan itu, makanannya disukai, kemudian memungkinkan dia untuk memakannya, dan makanan itu ada di hadapannya. Kalau seandainya makanan itu ada tapi dia sedang berpuasa, ya berarti dia tidak bisa makan. Atau dia sedang kenyang, tidak punya keinginan terhadap makanan tersebut, atau dia tidak mampu memakan makanan itu karena panas, ya, maka dalam hal ini tidaklah makruh untuk sholat di hadapannya. Artinya di sini potensi untuk mengganggu khusyuknya tidak seperti orang yang sedang lapar kemudian berkeinginan makan dan memungkinkan dia untuk makan, ya. Wa ammal akhbathan, adapun dua hal yang khabith, fahuma al-baul wal ghaid, dia adalah buang air kecil, buang air besar. Wa qad nuhiya an dzalika kullih, hal itu dilarang semuanya, lima fihi min syighalil qalbil musalli, karena di dalamnya terdapat sibuknya hati orang yang salat, yakni mengganggu khusyukan salatnya. Fatashabbata atau tashattatat fikruhu mimma yunafi al-khusyu' fi shalah, yakni menyebabkan pikirannya bercabang yang berkontradiksi dengan khusyuknya salat. Waqad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaiti wa mudafi'atihima, atau boleh jadi membahayakan dia ketika dia menahan kencing dan buang air besar. Dia ini sudah terdesak mau buang air besar atau buang air kecil, karena orang kamat akhirnya dia tidak hiraukan, ya, akhirnya dia sholat gitu, sudah pasti dia tidak akan khusyuk, ya, buang airnya akan mengganggu dia, ya, sudah jepit-jepit, sudah susah dia, ya, sudah pasti dia tidak akan konsen di dalam sholatnya. Kemudian juga makanan tadi, ya, itu menghilangkan khusyukan. Jadi kalau seandainya kita orang kamat kemudian perut kita sakit, mau BAB atau buang air kecil, selesaikan dulu, tuntaskan, walaupun mengakibatkan kita terlambat atau sholat selesai, ya,
maka hendaklah kita harus qada'ul hajah. Hajat kita udah selesaikan dulu. Jangan dipotong, bayar separuh dulu misalkan ya, sudah tua. Jangan. Nanti juga akan mengganggu. Yang ke-13, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Ini makruh hukumnya. Nabi SAW mengatakan, lan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la takhtafanna absar aw la tukhtafanna absaruhum. Haruslah orang berhenti untuk mengangkat pandangannya ke langit dalam salat, atau pandangannya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salat kita menghadap ke tempat sujud, bukan menghadap ke atas. Ada orang misalnya alhamdulillah alamin, apa yang mau lihat di atas kan. Atau dalam salat Allah. Itu juga sama. Tidak boleh dia mengangkat pandangannya ke langit. Dia hanya adalah untuk melihat dan melihat ke tempat sujudnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian 13 poin yang kalau kita lihat di situ ada larangan. Ya, kalau ulama zahiri seperti Ibnu Hazm larang-larang seperti ini ya, dia secara zahirnya ya, beliau berpendapat seperti orang yang sholat dalam keadaan di hadapannya makanan, ya sudah, la sholata, berarti la di sini la nafiyah lil jins, tidak ada sholat. Dia sholat di hadapan makanan, sholatnya tidak sah. Dia sholat dalam keadaan didesak oleh BAB BAK, ya, sholatnya tidak sah. Ya, ini menurut al-zahiri, tapi jumhur ulama memandang itu adalah makruh. Dalam keadaan kita lebih baik kita tinggalkan, ya, dalam kondisi yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita kaji bersama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita masuk ke tanya jawab. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mendahului imam, ya. Tidak dalam gerakan. Nah, walaupun di dalam amin Nabi juga melarang kita untuk mendahuluinya. Secara umum dilarang, termasuk amin. Ya, termasuk amin. Dan makanya kita ketika amin, kita dengar dulu imam amin, baru kita mengaminkan. Ya. Termasuk itu. Tapi statusnya yang berat itu, yang dirubah kepalanya adalah dalam gerakan. Ya, dalam gerakan, bukan di dalam amin. Kalau untuk ancaman hadis tadi. Tapi larangan secara umum adalah termasuk amin. Kita tidak boleh mendahului imam dengan amin. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya tentang salah satu yang membatalkan solat, yaitu berpaling dari kiblat ke tempat sujud. Terkadang dalam solat saya meludah ke sebelah kiri, yang mana pada sebelah kiri tersebut ada beberapa detik saya tidak melihat tempat sujud. Apakah tersebut termasuk yang membatalkan? Tidak membatalkan. Yang membatalkan tadi adalah memalingkan badan memalingkan secara keseluruhan. Ya, posisi badan kita ini tidak menghadap ke kiblat lagi, itu membatalkan. Atau membelakangi kiblat. Tapi kalau menoleh tadi seperti kita meludah tadi, maka itu tidak. Kalau jika diperlukan, itu ada keperluan karena meludah, ya, itu tidak membatalkan solatnya. Buya, bolehkah membatalkan solat dikarenakan yang di sebelah kita mengganggu kekhusyukan seperti bau badan atau mulut? Ya, inilah ancaman Nabi SAW kepada orang yang memakan bawang sebelum berangkat masjid.
Ya, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana fala yusalli ma'ana. Siapa yang memakan dari pohon ini, yakni maksudnya bawang, baik itu bawang putih atau bawang merah, ya, maka janganlah dia mendekati masjid kami dan jangan dia sholat bersama kami. Karena keluarnya aroma. Kalau seandainya dimasak sehingga aromanya berkurang, tidak ada masalah. Maka semua yang memunculkan aroma yang tidak baik, maka makruh hukumnya. Ya, termasuk juga rokok. Ya, rokok tidak boleh rokok sebelum ke masjid. Ya, dan rokok itu sendiri adalah haram. Kita disuruh Nabi untuk menggosok gigi sebelum sholat, dan meriwayat yang lain sebelum kita berwudu. Itu adalah dalam rangka kita membersihkan mulut kita. As-siwak mutahharatun lil fam wa mardatun lirabb. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhai oleh Rabb. Apalagi makanan yang lain. Ya, makanan durian misalkan, durian. Ya, makan durian menjelang ke masjid, sudah itu cendol gadang sudah itu. Ya, mabuk orang sebelah. Taib. Ini pembahasan kita. Jadi harus hati-hati kalau seandainya kita yang membawa, atau yang lain juga misalkan kaos kakinya bau. Ya, kaos kakinya bau seperti bau ikan asin. Ya. Ya, nanti orang di belakangnya tidak khusyuk jadinya. Taib. Lalu bagaimana kalau seandainya betul-betul sudah sampai mengganggu sholatnya? Kalau seandainya dia mengganggu sholatnya, dia batalkan. Hilang khusyuknya. Dia batalkan, dia pindah ke tempat yang lain. Ya, karena dia berkelanjutan di situ, dia tidak bisa melanjutkan sholatnya khusyuk. Sementara khusyuk bagian yang dituntut di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Maaf pertanyaan di luar dari tema. Saya mau bertanya Ustaz, apakah boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang non muslim yang meninggal dunia? Tarju' itu untuk orang muslim. Ya, kita merasa bersedih. Ya, kemudian ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan musibah itu. Disunatkan bagi kita ketika kita ditimpa musibah, tidak hanya dengan kematian, tapi dengan yang lain juga adalah tarju', yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam untuk non muslim enggak perlu kita ucapkan itu. Wallahu a'lam. Apalagi ucapan kepada non muslim, ucapan almarhum. Ya. Apa arti almarhum? Yang dirahmati. Berbeda antara isim fa'il atau isim maf'ul dengan rahimallah, dengan fi'il. Ungkapan dalam bahasa Arab kalau kita mendoakan itu dalam bentuk fi'il madhi. Dalam bentuk fi'il madhi, yakni kata kerja yang telah berlalu. Itu maknanya adalah mendoakan. Semoga. Adapun dalam bentuk isim fa'il atau isim maf'ul itu sudah sifat yang melengket. Ya, sifat yang melengket. Berarti kalau misalkan marhum, berarti dia telah ada sifat dia disayangi. Seakan-akan kita sudah mengklaim bahwasanya dia itu sudah disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Berarti kita sudah mengklaimnya, sudah memvonisnya, gitu ya. Tidak dalam ucapan doa. Kalau kita mungkin mengatakan itu adalah doa, tapi secara bahasa Arab tidak. Makanya ungkapan isim fa'il dan isim maf'ul di dalam lafaz talak menyebabkan talak itu jatuh. Ya,
ketika dia mengatakan kepada istrinya, anti taliq, engkau adalah orang yang bebas, ya, jatuh. Karena sudah sifatnya, sudah sifat. Beda dengan engkau akan ditalak, berarti belum jatuh. Atau dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi berarti sudah jatuh. Atau dalam bentuk isim maf'ul, yang ditalak. Engkau yang ditalak, berarti sudah ada sifat yang melengket di situ, ya akhirnya sudah menghukum dia jatuh talak. Ya, jadi maka kita tidak boleh mengatakan orang mati syahid, karena kita sudah memvonis bahwasanya dia adalah mati syahid, kecuali ada nas dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu adalah mati syahid. Ya, orang ain bi aini, dengan orang individu tertentu. Tapi kalau kita berharap semoga dia mati syahid, itu berbeda. Ya, maka bahasa Arabnya nasallallahu ayakuna syahidan. Seperti misalkan ada yang terjadi perbedaan para ulama dalam permasalahan tentang corona. Apakah corona ini adalah nau' minat ta'un atau tidak? Apakah dia adalah bagian dari ta'un, penyakit ta'un atau tidak? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang mati disebabkan oleh ta'un, maka dia adalah mati syahid. Ya, nah maka orang yang mati ta'un, ya kita berharap mati corona, ya semoga, ya, karena ada di antara pendapat yang seperti itu. Dan kemudian kalau seandainya ada orang yang misalkan mati, ibu-ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan, dalam hadis dikatakan mati syahid, lalu kita hanya berharap semoga, karena yang memastikan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah pada setiap awal kegiatan dan akhir kegiatan, seperti misalnya akan mulai belajar di kelas atau setelah selesai belajar membaca Al-Fatihah? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Tidak. Yang ada adalah mengawalinya dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Ya. yakni setiap kita mau bekerja adalah kita awali dengan bismillah. Bismillah. Hatta sampai kita sebelum kita masuk ke dalam WC pun baca bismillah dulu, ya. Saudari istri ana mengadopsi anak laki-laki. Lalu istri ana sempat menyusuinya, tapi tidak disusui langsung, melainkan dipompa dan dikumpulkan menjadi satu botol, dan insya Allah sudah sampai kenyang si bayi sampai 5 botol. Apa itu boleh? Dan apakah 5 botol itu sudah memenuhi syarat untuk menjadikannya mahram? Syarat dari kemahraman yang pertama, umur anak yang menyusu adalah umur pesusuan, berarti 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, dia menyusu 5 kali susuan. Ya, 5 kali susuan itu adalah 5 kali yang kenyang. Ya, kenyangnya itu adalah menyebabkan dia, kalau dia langsung menyusu misalkan, dia lepas sendiri. Ya, kalau kita taksir bahwasanya 1 botol itu sudah mengenyangkan, ya, sudah, ini sudah menjadi 5 kali 5 botol, berarti 5 kali susuan, itu sudah menjadikan mahram insyaallah taala. Kemudian dalam masalah adopsi perlu diketahui bahwa kita tidak boleh menghilangkan nama orang tua anak itu. Harus dinisbatkan kepada ayah ibu kandungnya. Sebab kalau kita nisbatkan kepada diri kita, maka haram hukumnya. Ya, tidak boleh menisbatkan seorang anak yang kepada bukan bapaknya. Adapun untuk masalah bagaimana cara kemahraman yang kayak tadi, ya, menyusuinya, biasanya orang mengadopsi itu adalah ketika dia tidak mampu lagi untuk melahirkan, atau memang dia tidak mampu untuk melahirkan karena mungkin disebabkan mandul atau yang lainnya.
Lalu bagaimana cara untuk menjadikan mahram? Jika seandainya anak itu perempuan, berarti nanti berhalangan dengan suami. Jika seandainya anak itu adalah laki-laki, berhalangan dengan istri. Maka untuk memahramkannya, susui anak tadi, maka masih umur persusuan. Jika anaknya adalah perempuan, maka disusukan oleh keluarga perempuan dari suami, adiknya, ya, atau kakaknya, sehingga dia menjadi paman persusuan. Ya, kalau seandainya dia anak laki-laki, disusukan oleh saudari dari istri, sehingga dia menjadi bibi persusuan. Karena persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya karyawan terima tips dari mitra perusahaan tempat kita bekerja? Adakah hal tersebut terjadi pada zaman Nabi atau sahabat? Ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Hadiyatul ummalu ghululun. Hadiah yang diterima oleh pekerja itu harta ghulul, harta haram. Nabi SAW mengatakan, man ista'malnahu bi'amalin warzaqnahu rizqan fama fawqa dhalika fahuwa minal ghulul. Siapa yang kami tugaskan dengan sebuah tugas dan kami telah beri dia gaji, warzaqnahu rizqan, kami berikan dia rezeki, yakni gaji, pendapatan lebih dari itu, maka dia adalah ghulul. Waduh, kalau gitu gaji nggak cukup, sudah keluar dari situ. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Tapi ada yang memberi, bagaimana caranya? Kita lapor. Ini ada yang ngasih, apalagi misalkan perusahaan, apakah perusahaan perorangan dan yang lainnya. Ini ada yang ngasih. Siapa ini tadi, mitra bapak tadi ngasih saya begini. Sudah, ambil aja deh. Sudah halal itu. Ya. Karena pendapatan itu kembali kepada yang memiliki perusahaan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi ketika ada orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia mendatangi wajib zakat. Orang wajib zakat tadi mengatakan, ini zakat saya, kalau yang ini hadiah untukmu, tips. Lalu dia datang kepada Nabi, ini zakat Rasulullah dikasih, kalau ini hadiah dari saya, untuk saya. Lalu Nabi berubah wajahnya. Nabi SAW berdiri di hadapan masyarakat. Lalu Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang aku utus untuk mengumpulkan zakat? Lalu dia mengatakan, ini zakat, tapi ini ada hadiah untukku. Coba kalau dia duduk di rumah bapaknya atau dia di rumah ibunya, apakah datang kepadanya pemberian itu? Ya, ini berarti pemberian disebabkan oleh status dia sebagai pekerja, petugas, hal yang demikian. Tapi kalau seandainya ada pemberian yang diberikan yang sebelumnya sudah terjadi, saling memberi, ya, saling memberi. Sebelum dia menjabat sudah terjadi hubungan yang baik. Pas dia menjabat lalu dia beri, ya nggak ada masalah. Kalau seandainya sudah terjadi pemberian sebelumnya, berarti dia memberi bukan gara-gara tugas yang diembankan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.